First of all, ini kaliber orang yang ikut di kelas ini tuh nggak main-main, Bapak Ibu. %40 return saham itu datang dari 1% perusahaan. Ini fakta. Ini saya bukan bikin buat marketing. So kita sebisa mungkin harus cari cara biar kita bisa dapat 1%-nya ini. Jadi kalau misalnya punya uang, taruhlah 1 di S&P, dibeli lewat peluang, ya kan? Tapi kalau ada duit lebih ya kita carilah 1%-nya ini. Nyarinya kayak gimana? Nyarinya pakai metode modul 1 sampai 6. Itu yang lebih menarik lagi nih Bapak Ibu. Kan tadi kan yang berhasil ngalahin kan 40%. Kalau 3 tahun berturut-turut ngalahin cuma 20%. 10 tahun berturut-turut ngalahin market cuma 14%. 20 tahun berturut-turut ngalahin cuma 6%. Pak Warren Buffett di sini. Di modul 1 kita belajar 3 hal, ya kan? AI, layer 1, layer 2, layer 3. Kita inget ini, saya nggak mau ngulang lagi. Kemarin masing-masing udah jelasin. Di modul 2 kita belajar cara menganalisa secara kualitatif teoretikal. Orang yang biasanya belajar analisa saham seperti ini. Pertama, kita lihat makro. Makronya kebagi 3, apa aja Pak? Hard, soft, sama equity. Of course, kalau saya bawa 3 ini ke makroekonom, mereka bakal marah-marahin kita karena banyak nuance lebih dari ini. Tapi ini cukup buat investor retail atau investor profesional awal. Oke. Yang kedua itu apa? Total addressable market, bener ya Pak Bu? Ketiga, kita sempat diskusi mengenai mode. At least ada 3 elemen di mode ini. Cara ngafalinnya gampang, pikirin buletan kemana aja, buletan terus kayak atas, bawah, kanan, kiri, gitu kan. Entry, trade, gampang atau enggak masuk ke dalamnya. Apa tadi? Supply, negotiation power sama supplier, bener nggak? Substitusi, ya kan? Ada substitusi atau enggak? Customer power, ada supply, ada customer, right? Customer power. Ini supply power. Paling terakhir, paling gampang, kompetisi. Sekarang Bapak Ibu kita udah pinter. Kebanyakan orang itu, kalau Anda seperusahaan pasti mulai dari kompetisi ini. Pasti mereka mulai kompetisi, karena gampang banget. Menurut kamu peluang bagus atau enggak? Peluang sulit karena kompetisinya ini. Mereka langsung ke sini kan? Tapi we're better than that. We can look at this. Oh, peluang itu entry threat-nya sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena ternyata regulasi untuk bikin peluang di sini susah. License-nya cuma ada 1, misalnya seperti itu. Right, we can speak of that. Oke, setelah ini kita ngomongin apa? Management. Paling terakhir ada unit economics, bener nggak? Tapi yang di bawah ini ada risiko yang harus kita maintain juga gitu ya, seperti itu. Jadi kami juga sebenarnya udah ada beberapa langkah untuk mengantisipasi kiris tadi. Iya mana? Itu. Ya mana langkah-langkahnya? Ya makanya itu Bu, ini kami coba jelaskan gitu ya. Tulis. Ini uang saya banyak loh. Nggak ada waktu lagi, saya mau pergi nih sekarang. Uang banyak. Ya? Pesawat udah nunggu ini. Udah mau terbang saya. Iya, coba. Jadi gini, pertama mungkin yang terkait dengan turnover. Jadi kan baru mikir kan kamu? Enggak mikirin. Kasih saya kesempatan untuk bicara gitu. Silakan. Jadi untuk minimize turnover, jadi kita harus kasih insentif yang tinggi. Ya tadi kan udah sempat dijelasin kan. Jadi kalau saya mah biarin aja, kalau itu berarti kan dia employee nggak setia, nggak mau keluar aja, ngapain pusing-pusing mikirin. Risikonya ini bos. Kompetitor nih. Tetap ada kontrak. Tiap karyawan kayak Apple sekarang yang pada pergi semua, mereka ada kontrak kerja. Kalau dia bocorkan rahasia, disu. Benar itu Pak Santos. Gimana Pak? Ya isu, tapi kan ini ya ada batas-batas nggak sampai detail sampai diatur di peraturan dan waktunya juga kan terbatas. Nggak mungkin selamanya. Iya setuju saya. Jadi siapa nih? Oke, intinya kasih kesempatan Chairman Susanto nih atau Chairman Rivaldo nih. Santo. Kalau nggak ada ngeliat ini deh korelasi data of the kiris terhadap PE forward PE-nya gitu. Kalau dari presentasinya, saya malah berasa mestinya ini dibeli ya. Karena pertanyaan saya gini, tadi kan dibeli, ya kan dari all the fact sepertinya malah mendukung beli. Tapi kan rekomendasinya wait until 2026, ya kan? Pertanyaan saya kenapa harus tunggu 2026? Apakah nggak jadi telat jadinya? Bagus ya kok kan? Banyak tuh.
Ya, tapi ada little bit kontradiksi sama tadi yang di belakang financials-nya. Which is kalian project cuman 20 kali. Next, PE-nya. Ya kan? Udah nunggu 2026, PE-nya lebih kecil, so buat apa ditunggu? Gitu. Timing gitu. Siapa lu? Timing gitu. Lu tau apa soal timing? Ya soalnya dari ada waktunya tuh grow-nya lagi ada hyper growth, kayak contohnya tahun ini, tahun depan sampai 2025 itu there is hyper growth. Ketika hyper growth, market kan pengennya all the invest. Nah ketika growth-nya slowing down, the investor tuh bakal pull back the money. So the stock price will be decreased. So that's the reason why we invest the Nvidia in that. And you have to look at it historically. So 2012, 2015, the Nvidia grew about 10% CAGR. 2015, 2019, basically steady state 20% CAGR, right? Right now it's 80%, like it went from 100%, this year it actually slew down to 80%, right? So what is to say that, I mean, basically it could very well, the steady state could be 20%. Gimana Pak? Pak, you told me bye, kenapa lu diem aja Pak?